Oke, kalau kita ngomong khusus ransomware ya, apalagi kejadian kemarin yang di PDNS, itu Pusat Data Nasional Sementara, itu kita ngomongnya kan data center, server. Ya mungkin nanti Vale belajar lebih jauh apa itu server, itu center dan lain-lain. Uh, Simpelnya itu adalah komputer sebenarnya, komputer super yang bisa bekerja lebih dari laptop dan lain-lain. Cakupan serangannya itu mungkin lebih kepada tipikal ransomware adalah masuk ke dalam sebuah komputer, dia menginfect komputer, dia mengunci semua data yang ada di dalam. Jadi apapun yang berhubungan dengan komputer tersebut, dia ngelock, dia kunci, gitu ya. Itu yang disebut di enkripsi gitu ya. Data tersebut di lock. Kalau Vale mungkin familiar dengan zip atau RAR, pernah gitu ya. Itu kan modelnya kan kita membuat sebuah file, dibuat compact ya, digabung jadi satu lalu dibungkus ya, lalu ada kita bisa pasang password untuk masuk ke dalam file zip atau modelnya sama persis. Si ransom itu melakukan seperti itu, dia mengunci, dia compact, dia pasang password. Nah passwordnya ini sangat-sangat high encryption gitu ya, tidak mudah ditebak segala macam. Nah namanya virus dan canggih gitu ya, dia sudah bisa melakukan itu gitu. Nah kalau pertanyaannya kenapa si kelompok hacker ini, brain cipher ini bisa masuk menembus pengamanan yang ada gitu ya, keamanan ini. Balik lagi tadi kita sempat bahas di awal gitu ya. Faktor-faktor yang mendukung itu terjadi bukan hanya masalah kita masuk ke dalam sistem, jadi orang luar gitu mendetek ini ada komputer, dia masuk ke dalam gitu, enggak hanya itu. Faktor yang sering terjadi adalah human error, faktor human. Ada manusia-manusia yang tidak disiplin gitu ya, tinggalin laptop terbuka, atau dia contohnya nih ada programmer, itu sering terjadi programmer, mereka punya akses ke dalam server gitu ya dari aplikasi. Nah aplikasi ini, di dalam aplikasinya dia simpan username password di dalam aplikasi. Nah si aplikasi ini dibajak oleh pembajak, itu dia bisa lihat di dalam aplikasinya itu ada username password ke dalam server, mereka bisa masuk lewat situ. Jadi itu kebobolan si ransom ini tuh bukan serta-merta si hackernya hebat bisa menembus, kalau di IT kita namanya firewall ya, menembus pertahanan ya, tapi pasti banyak komponen gitu. Nah itu yang harus di tracing ya, karena memang pemerintah tidak buka semua bagaimana segala macam. Di dalam dunia IT ada namanya di digital forensik. Nah digital forensik ini bisa mentrace ini asal muasalnya kenapa, siapa yang menyebabkan ini, itu bisa. Itu jadi keamanan setinggi-tinggi apapun, kalau memang ada celah, ya dia tetap bisa bobol juga. Oke, kemarin kita sempat karena di kalangan IT sempat sangat-sangat heboh banget itu. Status sekarang, karena kalau kita lihat announcer dari pemerintah, si Brain Receiver kasih kodenya, sudah bisa dibuka data-datanya. Hanya belum pemerintah habis itu tidak ada announcer lagi terkait dengan berapa persen data yang terbuka. Mereka lagi proses dan katanya sudah bisa gitu ya. Tapi saya tidak dapat perkembangan lebih lanjut. Tapi ada beberapa yang penting mungkin ya yang di announcer. Kebetulan saya ikut juga, kita di kantor bahas itu. Salah satu yang terdampak itu kan kemarin tuh imigrasi ya. Nah, jadi sebelum si Brain Receiver ngasih key-nya untuk membuka data yang dikunci, imigrasi itu sebenarnya sudah punya backup data. Jadi ketika kehebohan terjadi di PDNS itu diserang dengan ransom dan lain-lain, pihak imigrasi itu melakukan
apa ya namanya, kalau di tim IT itu namanya backup DR, disaster recovery ya, pemulihan bencana. Nah itu mereka sudah melakukan langkah pemulihan bencana dengan mengambil data yang sudah di backup itu, lalu dijalankan menjadi sistem baru gitu ya. Nah itu adalah proses penanganan gitu. Nah setahu saya ketika terjadinya serangan itu salah satu yang terdampak dan salah satu yang tercepat untuk pulih itu imigrasi begitu. Nah itu satu yang saya tahu gitu. Lalu terkait dengan apa namanya database spesifik dan lain-lain, dia akan mengambil mengunci semua data yang ada dalam sebuah server. Gitu ya. Jadi apapun data yang ada di situ dia akan lock dan dikunci. Itu termasuk dengan data kita. Kalau kita ngomongin kemarin imigrasi, data penerbangan, data orang, data paspor dan lain-lain itu ada di situ semua. Kayak gitu. Ransomware itu tidak secara khusus biasanya. Karena gini, kalau mungkin nanti Vale bisa cari. Perjalanan ransomware itu menjadi ransom, menjadi sesuatu yang memeras gitu, atau bagaimana? Itu enggak cuma dia masuk terus jadi, enggak. Dia butuh time period atau time window-nya. Jadi modelnya gini, semua sistem itu kan ada antivirus ya. Ada firewall-nya, tadi kita bahas di awal gitu ya, bagaimana dia sampai tembus. Nah, cara kerjanya si ransom ini, dia menyusupi ke dalam sebuah sistem tapi bukan dalam berbentuk virus awalnya. Dia masuk aja menjadi sistem biasa, aplikasi biasa. Nah, dia akan manggil sistem-sistem lain. Nah, dan proses perjalanan itu tuh bukan hanya masuk langsung jadi, enggak. Dia takes time. Nah, begitu sudah ada sistem yang menyusup, dia ngirim ke yang punya. Ini data apa? Dia kan bisa lihat ya, modelnya dia kayak phishing juga gitu ya. Dia masuk, dia bisa lihat, oh ini datanya perusahaan ini, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu ya. Sejak kapan ransom apa namanya bisa tahu spesifik target? Enggak. Mereka masuk aja ke semua tempat. Nah, tapi dia ambil data nih. Oh, ini ternyata data milik pemerintahan. Ini ternyata data milik ini. Nah, si yang punya tahu nih. Oh, berarti ini penting. Jadi dia menyusupi ada 100 server gitu contohnya ya. Dia nggak tahu 100 server itu punya siapa. Dia nggak menentukan target itu. Hanya begitu masuk di dalam baru dia tahu, oh ini punya pemerintah ini. Lalu dia mengaktifkan, men-trigger untuk diaktifkan si ransom di dalam sistem itu. Gitu. Jadi menurut saya itu bukan spesifik dan khusus ditargetkan untuk PDNS. Tapi memang karena keteledoran itu yang menyebabkan itu terjadi. Gitu. Tidak ada hal yang menjamin gitu ya, karena teknologi yang digunakan oleh ransom sekarang sudah semakin canggih. Tapi modelnya adalah pertama kita lihat data yang ada dalam sebuah sistem itu data apa saja. Itu lalu dipastikan bahwa data-data tersebut punya backup, lalu ditempatkan di tempat yang berbeda untuk kemudian hari gitu, untuk nextnya gitu ya. Lalu menentukan data pasti apa itu tuh tidak bisa, karena dia serangnya itu tuh secara general. Jadi apapun yang ada dalam komputer kita tuh di lock semua gitu, dikunci semua. Jadi kalau kita punya data apa namanya transaksi dan lain-lain, data-data penting segala macam, dia langsung ini general gitu ya, nggak spesifik gitu. Semuanya kena. Kalau kita bahas pemerintah, saya tidak terlalu tahu lebih detail gitu ya, paling. Tapi saya beberapa kali ada project dengan pemerintahan.
Kebetulan sekarang juga lagi ada proyek dengan pemerintah. Pertama, mereka merancang topologi arsitektur dalam sebuah sistem itu dengan beberapa, kita sebutnya multi layer security gitu ya. Itu adalah rancangan bahwa di mana semua data yang masuk harus diinspeksi, semua data yang keluar harus diinspeksi supaya menambah tingkat security di dalam sebuah sistem gitu. Lalu yang kedua, mereka membangun backup atau cadangan data di tempat lain. Karena itu kalau kita ngomong keamanan bukan hanya antivirus dan lain-lain, tapi bagaimana mempersiapkan ketika terjadi serangan, ketika terjadi bencana. Kita ngomongnya disaster recovery, pemulihan bencana. Nah, itu adalah hal-hal yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Setahu saya mereka lebih strict dengan aturan-aturan itu, termasuk dengan aturan-aturan data-data itu harus menggunakan firewall berlapis dan lain-lain, kayak gitu.